Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin jamaah Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam sehingga kita dimampukan Allah untuk menjalankan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan semoga kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah, pagi hari ini alhamdulillah telah bersama kita Ustaz Ahmad Bukhari Nur yang akan menyampaikan kajian fikih. Dan pagi hari ini akan membahas tentang fikih azan. Namun sebelum kita menyimak tausiah dari Ustadz Ahmad Bukhari Nur, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait himbauan dari pemerintah Kota Bontang dalam mitigasi penanganan virus corona di Kota Bontang, dan hal ini telah diamanatkan oleh Bapak Gitut Yuliaskar kepada kami selaku takmir Masjid Al-Kautsar untuk menjalankan himbauan dari pemerintah Kota Bontang. Dan insya Allah nanti pada Kiai kita mengajak seluruh jamaah sekalian untuk bersama-sama kita akan kerja bakti, bersih-bersih masjid, dan yang utama adalah kita akan melipat karpet kita salah satunya, karena sebagaimana kita tahu bahwa karpet adalah salah satu media untuk penularan, dan di setiap tempat-tempat wudhu kita juga menyiapkan sabun untuk cuci tangan, dan disarankan juga kepada jamaah untuk nantinya membawa sajadah masing-masing yang bersih tentunya, dan kita akan melakukan pembersihan atau pengempelan lantai masjid lebih sering, dan juga beberapa hal yang barangkali sudah di-share melalui WA ya, kita perlu kerjasama dari kita semua. Salah satu hal yang ingin kami sampaikan juga adalah mengenai berjabat tangan. Barangkali perlu kita kesepakati bahwa kita sudah sama-sama tahu kita harus melakukan sesuatu tindakan sehingga mengurangi jabat tangan ini juga hal yang sangat penting. Barangkali kita merubah cara berjabat tangan kita dengan menyentuh, yang sebelumnya dengan menyentuh, barangkali untuk sementara ini sampai beberapa hari ke depan kita berjabat tangan dengan tanpa menyentuh. Mungkin kalau kita biasa berjabat tangan dengan non-muhrim atau dengan akhwat yang bukan muhrim kita, itu dengan cara menyembah, barangkali kita boleh juga mencoba hal ini walaupun tidak lazim. Kita akan lakukan itu supaya kita mengurangi sentuhan. Sebagaimana yang disampaikan, tindakan preventif jauh lebih baik daripada penanggulangannya atau pengobatannya. Sebagai informasi, saya baru datang dari luar kota. Jangan berjabat tangan dengan saya nanti. Barangkali saya sebagai carrier ya. Ini hanya bercanda tapi mohon menanggapinya dengan serius. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa hari ke depan akan ada informasi-informasi terbaru mengenai penanganan kasus corona ini, jadi mohon update selalu. Dan barangkali kebijakan yang diambil oleh takmir yang nanti tentunya akan didiskusikan oleh pengurus, mohon support dari seluruh jamaah sekalian
intinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon nanti juga arahan dari Ustadz Ahmad Bukhari Nur bagaimana kita lebih mampu, lebih kuat, lebih tenang menghadapi wabah ini dengan cara-cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Ahmad Bukhari Nur mengenai fikih azan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bersama kita mulai majelis subuh ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Hidayah dan taufiknya memampukan kita berhimpun di majelis penuh berkah dan rahmat ini. Kita berdoa semoga tiada henti berkah dan rahmat ini mengalir deras atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam bersama kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Sebelum saya menyampaikan materi tentang fikih adzan, ada baiknya kita lihat ke slide dan mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, kita ulang 3 kali. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Selanjutnya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Semoga munajat ini menjadi bagian dari langkah preventif yang kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari virus yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Agus. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekilas sebelum saya menyampaikan materi adzan, diceritakan dari sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang setiap pagi dan sore hari membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya tidak akan membahayakan suatu apapun di bumi dan di langit. Saya ulang, dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya tidak akan membahayakan suatu apapun di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, maka tidak ada suatu apapun yang membahayakannya, termasuk kita sudah lakukan gulung karpet, cuci tangan, bersalaman mungkin kita ganti dengan istilam. Ada yang menganjurkan pegang pundak. Saya tidak pilih itu, meskipun ada, saya pilih istilam. Langkah-langkah selanjutnya adalah penyerahan diri kita kepada Allah, karena Allah lah yang maha kuasa, termasuk menguasai virus itu. Dan kalau kita sudah melakukan pencegahan secara zahir, kenapa kita tidak melakukan pencegahan secara batin, yaitu dengan berdoa. Tidak ada suatu apapun yang membahayakan di langit, di bumi, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali usai sholat subuh, dibaca 3 kali usai sholat asar, atau yang penting sebelum maghrib. Mudah-mudahan di setiap kali matahari hendak terbit, Allah menghindarkan kita dari apapun yang membahayakan kita. Di setiap kali matahari hendak terbenam, semoga juga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dan keluarga kita dari apapun yang membahayakan kita. Allahumma amin. Selanjutnya, yang tadi sudah kita baca, diceritakan dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, akan kuperdengarkan doa yang akan aku baca esok hari. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Sehat itu berarti imun tubuhnya itu baik. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Doa ini ayah akan kubaca di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Setiap hari matahari hendak terbit kubaca 3 kali. Setiap hari matahari hendak terbenam kubaca pula 3 kali. Apa kata respon bapaknya? Bapaknya berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa itu, nak. Maka aku pun ingin mengikuti sunnah beliau. Semoga Allah memampukan kita untuk mendawamkan, untuk menjadikan ini berkesinambungan dari lisan mulia kita. Sekali lagi, pencegahan dalam bentuk batin, di samping pencegahan dalam bentuk zahir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan dan menyelamatkan kita semua. Allahumma sallimna, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita mengkaji fikih adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkaji fikih adzan kita mulai, dan hampir di semua kitab hadis, khususnya hadis Imam Muslim khususnya,
apakah itu Al-Mundhiri, apakah itu Sahih Muslim yang disusun oleh Imam Nawawi dan seterusnya, termasuk dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, termasuk di kitab Jawahirul Bukhari. Hadis ini menjadi hadis pemula ketika akan membahas tentang fikih adzan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu qala kana al-muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salatu walaysa yunakidhi biha ahadun fayatakallamu yauman fi dzalika faqala ba'duhum ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasara faqala ba'duhum qarnan mithla qarnil yahud faqala Umar radhiyallahu anhu awala tub'atsuna rajulan yunadi bis shalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal kum fanadi bis shalah rawahu Muslim wal Bukhari. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, amin. Ia berkata, ketika kaum muslimin sampai di kota Madinah, mereka berkumpul menunggu tibanya waktu sholat tanpa ada seorang pun yang menyeru panggilan sholat. Hingga pada suatu hari mereka memperbincangkan hal itu. Heboh, gimana kita ini? Kayak apa sholat? Rame. Sebagian mereka mengusulkan, gimana kalau kita gunakan lonceng seperti punyaan orang Nasrani? Dong, dong. Sebagian yang lain mengusulkan, gunakan trompet saja seperti punyaan orang-orang Yahudi. Kalau trompet jadul mungkin pakai saksofon lah sekarang, biar sedikit mendayu. Maka kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengapa tidak kau utus orang yang menyerukan panggilan sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Bilal, berdiri kamu. Kemudian kumandangkan panggilan sholat. Saya ulangi, kemudian kumandangkan panggilan sholat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di awal hijrah para sahabat itu sedikit yang punya tempat tinggal, sehingga para sahabat banyak yang bermukim di masjid. Tentu bagi mereka ketika hijrah tidak membawa serta keluarganya, maka kondisi yang paling ditunggu tidak ada, karena aktivitas bekerja waktu itu belum ada, karena memang baru masuk. Contoh seperti awal-awal kita ke Bontang, belum ada kerjaan, tentu ngalor ngidul ngulon ngetan. Ternyata aktivitas itu waktu itu banyak dihabiskan di masjid, di mana masjid sudah ada, meskipun belum tampak secara fisik. Nah, mereka tidak ada yang ditunggu kecuali menunggu waktu sholat. Waktu sholat ditunggu. Begitu masuk waktu sholat, mereka kemudian saling tengok, saling bertanya, gimana kita ini? Maka dalam hadis ini terekam bahwa yang sudah ada di agama samawi sebelumnya, yaitu Nasrani, pakai lonceng kalau ngumpulin orang. Ngumpulin orang untuk beribadah. Agama samawi dulu juga ada yang menggunakan trompet untuk mengumpulkan orang-orang sholat berjamaah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, harus beda bagaimana umat Islam menyeru kaum muslimin agar sholat berjamaah, hadir di masjid, hadir di musola. Maka Nabi SAW memutuskan yang ditunjuk adalah sahabat Bilal radhiyallahu anhu
untuk mengkumandangkan adzan, dan itu adalah panggilan sholat. Pertama yang ingin saya sampaikan, Pak, adzan itu bukan tanda masuk waktu, tapi adzan itu seruan untuk sholat berjamaah. Jadi dua hal yang berbeda. Cuman saat ini, mohon maaf, kita sudah amat tergantung kepada adzan, sehingga kayak kalau belum adzan belum masuk waktu. Udah masuk waktu kah? Pertanyaannya apa? Udah adzan belum? Padahal masuk waktu dengan adzan itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda dari tujuannya. Masuk waktu itu kalau di masa Nabi itu para sahabat melongo ke langit. Tadi dibaca ayatnya oleh Ustadz Anwar Sadat, aqimis sholata lidzuluki syamsi ila ghasakil layl. Masuk waktu itu cara klasik dan asli sesuai sunnah ngelihat matahari, bukan lihat jam. Lihat matahari, kalau matahari sudah mulai condong, oh berarti masuk waktu zuhur. Ketika matahari menyinari tongkat, panjang tongkat dan bayang-bayang sama, berarti sudah masuk waktu asar. Masuk maghrib itu melihat lagi ke arah barat, melihat oh sudah terbenam, masuk waktu maghrib. Isya apa belum? Lihat lagi ke arah langit. Kalau mega merah di barat itu sudah benar-benar hilang, masuk waktu Isya. Subuh juga begitu. Tidak menunggu azan untuk menemukan masuk waktu apa belum, tapi melihat ke langit, oh fajar sodik sudah menyingsing, berarti sudah fajar, masuk waktu subuh. Tanda masuk waktu, media yang tidak akan lekang oleh waktu, tidak pernah kehabisan baterai, tidak pernah kehabisan charger, adalah matahari. Maka beda penentuannya. Kalau ibadah sholat, yang diru'yah, yang dilihat adalah matahari. Kalau ibadah puasa, yang diru'yah itu bulan. Maka ada istilah ru'yatul hilal. Ini cara klasik yang asli sunnah. Lalu kemudian umat Islam semakin berkembang zamannya, semakin meninggalkan tanda masuk waktu sholat yang klasik dan sunnah ini. Sekarang bergeser kepada jam. Ya silahkan jenengan cari jam itu ditemukan tahun berapa. Ada yang berkata, Ustadz, jam itu kan ditemukan, sebut saja tahun sekian. Jadi baru-baru saja jam. Ada yang menyebutkan juga bahwa jam itu sudah digunakan bahkan sebelum Nabi SAW diutus. Ini artinya kalau mengikuti pendapat kedua ini terkait dengan penemuan jam, maka kita jadi tahu, oh meskipun ada jam, Rasulullah dulu tidak menggunakan jam, tapi tetap menggunakan matahari sebagai panduan. Baru kemudian muncul argumentasi berikutnya. Nah kalau mendung kayak apa? Kalau tertutup awan kayak apa? Maka kemudian kita bersama-sama bisalah gunakan sebagai alternatif jam. Tapi biasanya saya menyampaikan seperti ini, ada yang memberikan komen, wah tidak berkemajuan ini. Wong ada jam kok repot-repot lihat ke langit. Kalau di pondok pesantren saya tetap diajarkan cara melihat matahari masuk waktu sholat apa belum, termasuk cara melihat teknis ya, mekanisme melihat matahari ketika tertutup mendung. Sehingga kemudian ada perkiraan-perkiraan di belakang masjid tempat saya mondok dulu, di depan kantor pesantren,
itu ada semacam tugu seginilah. Nah itu di atasnya itu ada besi yang kira-kira tingginya itu sejengkal, lalu kemudian ada tulisan-tulisan Arabnya itu. Marmer ada tulisan Arab. Kami biasanya menyebutnya dengan bencret. Maka kita diajarkan di situ, ini kalau seperti ini kesinaran matahari sini sudah masuk dan seterusnya. Kita akan mengenal, oh begini dulu caranya. Nah sekali lagi, saya ingin katakan, saat ini sudah menjadi satu. Tanda masuk waktu sholat dengan seruan adzan itu sudah menjadi satu. Karena 9 dari 10 orang menunggu waktu sholat itu dengan kumandang adzan. Maka perhatikan, Nabi SAW bersabda, kemudian kumandangkan panggilan sholat. Adzan itu panggilan sholat, bukan tanda masuk waktu sholat. Maka cara klasik dulu supaya jangkauan tanda masuk waktu itu dapat didengar oleh orang lebih banyak di jarak yang lebih jauh, dulu medianya tanda masuk waktu itu dengan kentongan. Kalau kita di desa Pak ya, sebelum ada toa itu kentongan, tuk 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 tuk. Ingat, kentongan itu ditabuh bukan untuk ngumpulin orang, tapi masuk waktu. Ada yang menggunakan media beduk, karena beduk itu suaranya lebih jauh terdengar dibandingkan teriakan seseorang ketika mengkumandangkan sholat. Maka beduk itu tanda masuk waktu, kentongan itu tanda masuk waktu, sementara seruan adzan, seruan untuk sholat adalah adzan. Di situ bedanya. Sekarang sudah ada alat untuk sudah ada media untuk adzan itu didengar dengan jarak yang lebih jauh, yaitu speaker, toa. Maka kemudian beduk sudah ada yang tidak mempergunakan. Kenapa? Suara beduk sudah kalah jauh dengan toa. Maka mohon maaf sekali lagi, kalau ada yang mengatakan beduk itu bid'ah, rupanya kudu belajar. Tujuan beduk itu memanggil sholat apa memberi tanda masuk waktu. Itu memberi tanda masuk waktu. Kumandang adzan itu untuk seruan. Jangan sampai begini Pak, gara-gara ada TV LED kemudian TV hitam putih disalahin. Gara-gara sudah ada toa yang jangkauan diperdengarkannya lebih jauh, lalu kemudian beduk dianggap bid'ah. Jangan. Kalau tidak gunakan saja. Tapi tidak perlu dikatain bid'ah. Karena sebagian ada yang tetap menjaga tradisi itu. Ditabuh dulu baru adzan. Saya tidak usah adzan, tidak apa-apa. Sama seperti halnya tanda masuk waktu maghrib. Pas Ramadan apa tanda masuk maghrib Pak? Sirina. Setelah kita takjil semua, baru dikumandangkan adzan. Kalau beduk salah, kenapa sirina tidak salah? Sama-sama tanda masuk waktu. Sehingga sering saya sampaikan dan pernah ada diskusi di suatu masjid yang disampaikan, mestinya sudah beduk itu tidak ada zaman Rasulullah begini. Saya tanya, fungsi beduk apa? Ternyata jawabannya fungsi beduk adalah untuk memanggil orang sholat berjamaah. Disitulah kelirunya. Beduk itu tanda masuk waktu, persis posisinya seperti sirina. Kan kita ndak fair.
beduk dikatain bid'ah, sirine enggak. Maka kalau sirine enggak, beduk janganlah. Toh sekarang beduk tetap manfaat kok. Untuk apa? Paling tidak untuk lomba tabu beduk di saat Ramadan. Paling tidak. Maka sekali lagi, kalau tidak menggunakan, tidak apa-apa. Kalau mau menggunakan, jangan dimasalahkan. Karena itu bukan untuk menyeru panggilan sholat. Bahkan ada yang mengatakan begini, beduk itu kayak Nasrani. Nasrani itu mengumpulkan orang dengan cara lonceng. Yahudi itu dengan cara trompet. Umat Islam ada yang mirip-mirip itu, tasyabbuh. Apa itu beduk? Keliru. Beduk itu tanda masuk waktu, bukan untuk mengumpulkan banyak orang. Beda. Saya ada tetangga, kalau ketemu ngobrol di RT itu ngobrol panjang lebar. Saya tanya, Pak, mohon maaf ini, karena kita ini di dekat musola, belakang rumah ada musola Al-Ikhlas. Saya tanya, Bapak tiap masuk waktu ada kumandang adzan terganggu apa tidak? Enggak Ustadz, biasa saja. Dia menganggap biasa saja. Terus kalau akan masuk waktu ada suara tarhim, assalatu wassalamu alaik, tanda 5 menit kemudian adzan. Terganggu apa enggak? Enggak, biasa aja. Alhamdulillah, syukurlah. Paling tidak saya punya sampel bahwa orang non muslim di sekitaran musola tempat saya sholat berjamaah, 1 orang setidaknya mengatakan tidak ada masalah. Punya sampel, meskipun itu tidak mewakili semua. Lalu kemudian saya bertanya, kalau di non muslim itu Pak, kalau di Nasrani itu Pak, kan lonceng diangkat tinggi-tinggi. Kalau kita itu speaker yang naik menara. Tapi kalau di tempat ibadah mereka itu lonceng yang naik menara. Seperti yang saya lihat di depan SMP YPK, Jalan Pupuk Raya, sekarang Cipto Mangunkusumo. Itu tujuannya untuk apa? Ya tujuannya itu untuk memanggil kami agar kami berkumpul mengikuti misa. Saya tangkap, inilah bedanya. Lonceng memang untuk ngumpulin orang, trompet memang untuk ngumpulin orang, kita azan yang ngumpulin orang, beduk masuk tanda waktu sholat. 2 hal yang berbeda. Dari hadis ini dapat kita bersama-sama renungkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 pelajaran penting yang dapat disarikan dari hadis yang panjang tadi. 1, pentingnya menunggu waktu sholat. Para sahabat itu sebelum masuk waktu sholat sudah berkumpul di satu titik, yang titik itu biasanya ditempati untuk sholat berjamaah. Mungkin belum awal-awal hijrah, belum punya masjid, tapi sudah punya titik tertentu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau waktu sholat itu ditunggu, kita tidak akan terkejut dengan masuk waktu. Maka tidak perlu ada komentar begini, loh sudah masuk waktu kah? Karena orang menunggu itu pasti tanda mencintai. Orang menunggu itu tanda dicintai. Meskipun ada yang berkata bahwasannya menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan, tapi menunggu waktu sholat berarti mencintai. Tapi kalau terkejut dengan masuk waktu sholat, wallahu a'lam. Istafti qalbak, kita tanya pada hati masing-masing. Yang kedua, metode seruan ibadah antara Nasrani, Yahudi, Islam beda. Nasrani menggunakan alat, Yahudi menggunakan alat, Islam menggunakan suara manusia. Tapi agar didengar lebih jauh, tetap juga menggunakan alat. Maka ada salah satu perbincangan menarik, dan ini terjaga sanadnya atau silsilah kisahnya. Ada seorang syekh alim dulu, jauh sebelum
adanya pengeras suara yang ditunjuk sebagai mufti, orang yang memberikan fatwa di Arab Saudi sebut saja begitu. Beliau bersikukuh ketika banyak masukan, ayolah adzan itu dikasih pakai mikrofon agar supaya suaranya terdengar lebih jauh. Beliau berkata, demi Allah ini tidak ada di masa Nabi. Di masa Nabi adzan ya hanya menggunakan kekuatan suara, tidak menggunakan alat apapun. Dan itu terus terjaga selama bertahun-tahun. Selama beliau mengatakan tidak, karena itu bagian dari bid'ah, tidak ada di masa Nabi, maka kemudian jangan ada pengeras suara itu dulu. Oleh karena ini dianggap sudah tidak selaras dengan zamannya yang sudah di sana sini menggunakan pengeras suara, lalu kemudian beberapa orang, sebut saja ada pejabat-pejabat yang mencoba untuk meminta fatwa kepada ulama lain. Dan ditemukanlah ulama itu, saya tidak sebut nama, yang kemudian siap untuk hadir ke Makkah Al-Mukarramah, siap berdialog dan berdiskusi dengan ulama yang tidak memperkenankan menggunakan pengeras suara macam di depan saya. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saat akan menjumpai syekh yang tidak mau pakai pengeras suara itu, ulama yang diutus untuk berdiskusi ini menjumpainya dalam keadaan apa? Sang ulama itu membaca Al-Quran dengan begitu khusyuknya, memakai kacamata. Lalu kemudian setelah sadaqallahul azim selesai, ucapkan salam dan kemudian bertanya. Pertanyaan pertama bukan tentang pengeras suara. Pertanyaan pertama adalah tentang kacamata. Syekh, bagaimana hukumnya mengenakan kacamata untuk membaca Al-Quran? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena ini membantu. Baru Syekh ini berkata, punya ruang di situ. Kacamata itu alat untuk memperbesar tulisan. Jenengan boleh kan? Kenapa alat memperbesar suara enggak boleh? Alat memperbesar tulisan boleh, sedangkan alat untuk memperbesar suara enggak boleh. Sama-sama alatnya. Karena memang dilandasi oleh keikhlasan dan ketawaduan, beliau berpikir, betul juga ya. Maka tidak menunggu 1 kali 24 jam. Seketika itu juga beliau menganulir fatwanya, lalu kemudian dirubah, pakai pengeras suara boleh. Game over. Selesai. Diskusi tidak panjang lebar. Karena ada momentum. Dan juga ada kerendahan hati. Iya. Berarti yang saya lakukan juga tidak ada di zaman Nabi, yaitu memperbesar tulisan. Menggunakan alat yang memperbesar tulis. Kalau begitu yang memperbesar suara boleh juga. Akhirnya sejak saat itulah diperbolehkan di Masjidil Haram itu dipasang pengeras suara. Dan kisah ini bisa dicari. Sekarang apa sih yang tidak bisa dicari? Ini berarti memang dibutuhkan, Pak. Second opinion itu penting. Supaya hati ini tidak jumut, tidak kaku. Kalau kita hanya mengandalkan pandangan kita, ogah terhadap pandangan orang lain atau ulama lain, jumut hati kita, keras hati. Wallahu a'lam. Jadi metode seruan ibadah dalam Islam adzan. Saya ulangi, beduk itu masuk tanda waktu. Yang ketiga adalah penyeru panggilan sholat pertama, yaitu sahabat Bilal.
Selanjutnya, pentingnya kita belajar menunggu waktu. Ya, saya itu dulu jemput pertama kali kalau tidak salah Al-Mukarram almarhum Kiai Haji Muhammad Subadar. Saya dulu di pesantren diundang pertama ke Bontang itu kalau tidak salah tahun 2000. Pertama kali ke Bontang. Saya yang mengusulkan, saya yang diamanahi untuk menghubungi beliau, lalu kemudian beliau bersedia dan saya juga diamani untuk jemput. Itu momentum istimewa. Apa yang beliau berikan komentar ketika ada di airport sedang menunggu. Karena di tiket itu kan tertulis 2 jam sebelum keberangkatan sudah di airport. Begitu nunggu, beliau berkata, Astagfirullahaladzim, awak diri saya nunggu sholat tidak pernah segini-gini, tapi nunggu pesawat segini-gininya. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa kecuali enggih. Saya juga nunggu sholat untuk terbang ruh ini menuju Allah. Tidak pernah kita nunggu segini-gininya 1 jam atau 2 jam sebelum kumandang adzan kita di masjid. Padahal kita 1 jam atau 2 jam sebelum take off kita sudah di airport. Beliau berkata, Astagfirullahaladzim, tidak pernah nunggu sholat segini-gini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sejak saat itulah kemudian saya berpikir, karena beliau mengamanahkan, rugi pirang waktu kita ini kalau di airport kita tidak ngapa-ngapain. Tengah itu pun kemudian sudah tuh kurang 5 menit, ternyata diumumkan delay. Sabar. Cuman renungan kita nunggu adzan di masjid 10 menit, muadzinnya terlambat datang 5 menit, protes apa sabar? Protes. Itulah kondisi. Wallahu a'lam. Saya cuma cerita. Artinya begini. Saya bersama kiai itu, apapun yang di sekeliling itu jadi pelajaran untuk saya, karena beliau sampaikan seperti itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak saya dan kita semuanya, ayo belajar nunggu waktu sholat. Sepanjang sudah habis waktunya, Pak. Jam 6 12 menit sudah masuk waktu syuruk. Saya langsung baca terjemahnya. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, amin. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kalian ingin kutunjukkan amalan solih yang dengannya Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu dengan meninggalkan hal-hal yang makruh. 2, banyak melangkah menuju masjid. Yang ketiga, menunggu sholat seusai mendirikan sholat. Ini amalan yang efektif menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memampukan kita semua. Amin. Pelajaran kedua, tadi sudah saya sebutkan, adalah metode untuk menyeru ngumpulin orang. Maaf. Kalau murid sedang istirahat keliaran, kok masuk waktu kelas lagi, dengan cara apa? Kalau dulu waktu kita teng masuk. Sekarang cuma masuk. Itu metode untuk ngumpulin orang. Saya terkesan dengan
salah satu pondok pesantren tempat adik saya nyantri. Tidak menggunakan bel, tapi mengutus salah satu ustadz untuk ayo masuk. Tidak menggunakan media bel, teng-teng atau apa-apa, tapi dengan oprak-oprak orang Jawa. Yang terakhir, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinani Bilal wa ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Rawahu Muslim. Diceritakan dari sahabat Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua orang pengumandang azan. Satu adalah sahabat Bilal bin Rabah, dua adalah sahabat Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra. Artinya apa? Dua muadzin inilah yang secara resmi di-SK-kan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah melantik muadzin lain kecuali dua orang ini. Muadzin utama adalah sahabat Bilal bin Rabah. Kalau Bilal bin Rabah ada halangan adalah sahabat Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum, yang menjadikan Rasulullah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abasa wa tawal. Sedemikian istimewa. Maka selain dua sahabat ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak punya muadzin. Artinya tidak pernah nunjuk sebagai muadzin. Dan luar biasa, begitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal, sahabat Bilal bin Rabah juga mengundurkan diri menjadi muadzin. Kenapa? Saya tidak mau menjadi muadzin. Saya ingin hanya menjadi muadzin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya beliau keluar dari Madinah lalu pergi ke Suriah. Karena apa? Karena tidak ingin menjadi muadzin orang lain. Pokoknya saya ini hanya muadzin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking setianya, saking komitmennya. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberkahi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita bergetar hati saat mendengarkan kumandang azan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz Ahmad Bukhari Nur. Bapak Ibu jamaah sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan fikih azan. Ini mungkin baru babak pertama Ustaz ya, nanti ada berikutnya tentunya lanjutan dari pembahasan fikih azan mengenai lafaz-lafaz yang disunahkan dan lain sebagainya. Barangkali nanti akan disampaikan di kesempatan yang barangkali ada yang ingin ditanyakan. Calon-calon muadzin Al-Kausar, atau jangan-jangan setia saya hanya akan menjadi muadzin bagi kiai saya. Wah, ini repot. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan kiai kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami nanti mengundang Bapak Ibu sekalian setelah kita beramah tamah di selasar masjid, kita akan bersama-sama menggulung karpet dan insya Allah nanti kita akan letakkan di tempat yang ya nanti kita cari yang tempat yang paling pas. Demikian, dan marilah kita akhiri kiai kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.